Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu. Dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tepat waktu karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita berdoa semoga Allah terus meneguhkan dan mengistiqomahkan niat kita untuk taat kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid tepat waktu. Mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke jannahnya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, ya. Saya akan menyampaikan tentang hadis yang sangat populer tetapi relatif jarang dimunculkan, ya, padahal dalam konteks dinamika berbangsa dan bernegara di negara kita ini, hadis ini sangat sangat relevan dan benar-benar terjadi di negara kita, yaitu sebuah hadis yang menyebutkan bahwa eh, dua dari tiga penegak hukum, ya, di sini disebutkan hakim, tetapi pada narasi yang lain juga disebut penegak hukum. Artinya di sini adalah mereka dalam komunitas jajaran penegak hukum, ya. 2 dari 3 penegak hukum atau 2 dari 3 hakim akan masuk neraka. Artinya hanya satu yang masuk surga. Nah, teman-teman sekalian, mengapa hadis ini demikian, ya? Jadi ini kita bicara soal hukum dan salah satu eh, dunia yang paling parah yang terjadi di negara kita adalah dunia hukum, ya. Dalam dunia perhukuman ini kita paling parah karena hukum tidak ditegakkan, ya. Ada diktum yang menyebutkan equality before the law, ya. Jadi ada satu kesamaan, kesetaraan, atau dalam bahasa yang lebih simpel lagi bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum. Ini diktum hukum yang berlaku universal, ya. Tetapi hal ini tidak terjadi atau masih jauh dari realita yang ada di negara kita. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita perlu mengetahui hal ini? Karena di hari-hari terakhir ini, ya, kembali lagi saya harus bicara tentang pemilu dan khususnya pilpres, ya, dimana kalau kita ikuti terjadi suatu kecurangan yang luar biasa di dalam proses penghitungan suara ini, ya. Dan sekarang salah satu paslon, ya, tim hukum paslon yang paling dirugikan, ya, sudah menyiapkan dari tim hukum mereka menyiapkan segala sesuatunya, bahan-bahan begitu yang akan disiapkan untuk nanti bila mana terjadi sengketa politik,
ya di Mahkamah Konstitusi ya, meskipun ya sekali lagi karena negara kita ini di dalam ranah hukum ini dalam bahasa Jawa Barat itu babaliut ya kan, jadi centang perenang ya, kalau dalam bahasa Sri Mulatnya pating pecotot ya, jadi tidak jelas ya, jadi hukum eh, tajam di bawah tetapi tumpul di atas, itu yang sering kita dengar. Nah, teman-teman sekalian, mari kita sedikit breakdown apa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tadi ya, bahwa 2 dari 3 penegak hukum ya akan masuk neraka dan hanya 1 yang masuk surga. Ya. Nah, teman-teman sekalian, dari 2 penegak hukum tadi ya yang masuk neraka ya, itu adalah mereka penegak hukum ya, dalam hal ini ya kita sebutkan aja hakim ya, jaksa ya, polisi ya, lawyer ya. Itu adalah mereka yang zalim dan yang kedua yang bodoh ya kan. Sedangkan yang masuk surga tadi yang hanya 1, ini 2 dari 3 ya. Jadi yang 2 masuk neraka, yang 1 yang masuk surga. Yang masuk surga adalah penegak hukum yang mengetahui al-haq atau kebenaran ya, dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu ya. Sedangkan 2 yang lain tadi yang saya sebutkan bahwa itu adalah mereka penegak hukum yang bodoh dan zalim. Nah, kemudian seperti apa ya di dalam proses hukum ini ya, bahwa suatu keputusan hukum harus mendapatkan legitimasi yang kuat apabila memenuhi 3 syarat, yaitu terpenuhinya unsur formalitas, kedua rasional, dan ketiga memenuhi unsur moralitas ya. Ya, 1 moralitas, 2 rasionalitas, kemudian moralitas. Nah, dari 3 putusan itu yang memiliki legitimasi yang kuat. Apabila formalitasnya oke tetapi rasionalitas dan moralitasnya kurang, maka itu kan jadi masalah ya. Dan kemudian di dalam persoalan ini maka hakim yang memenuhi kriteria dia akan masuk surga, dia mengetahui persoalannya itu tentang kebenarannya dan kemudian dia memutuskan dengan benar pula ya. Dan ini langka ya, sekarang ini penegak hukum yang seperti ini langka ya. Dia tahu kebenaran dan dia terus memperjuangkan kebenaran itu sampai titik darah penghabisan ibaratnya ya. Yang terjadi sekarang ini dalam bahasa yang sangat populer, bahasa Jawa, wani piro ya kan. Jadi hukum sudah didekati dengan pendekatan wani piro. Jadi hanya mereka yang punya kekuasaan, baik kekuasaan dalam finansial, keuangan, maupun kekuasaan secara politik ya, kekuasaan dalam semua sektor lah ya. Ya sebut saja adalah penguasa. Penguasa ini kecenderungannya adalah dia akan berbuat zalim ya ketika kekuasaannya merasa terganggu. Dan sekarang yang terjadi dalam konteks politik di negara kita yang hari-hari ini masih diwarnai oleh sengketa politik karena terjadinya kecurangan-kecurangan dalam proses demokrasi yang baru saja kemarin dilaksanakan. Sedangkan 2 hakim yang masuk neraka itu, yang pertama adalah hakim yang zolim, dia tahu kebenarannya, tetapi dia pura-pura bodoh, ya, sehingga kemudian dia membuat keputusan yang akhirnya tidak sesuai dengan kebenaran yang dia ketahui. Nah ini yang karena wani piro itu tadi, atau karena dia mendapatkan pesanan, dia mendapatkan tekanan, ya kan, jadi dia akhirnya berbuat zolim. Yang kedua adalah penegak hukum yang bodoh. Ini penegak hukum yang sebetulnya dia tidak ngerti apa-apa, tetapi dia karena otoritas yang diberikan kepadanya, dia diberi katakanlah jabatan ataupun kedudukan yang kemudian secara formal dia bisa memutuskan suatu perkara. Padahal dia punya basic yang bodoh. Dia tidak mengerti persoalan hukum, tetapi harus membuat keputusan hukum. Nah, jadi oleh karena itu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dunia hukum di negara kita ini
ke depan makin baik. Nah sekarang ini kasihan sekali ya, mereka yang karena tidak punya kemampuan ya baik finansial ya terpaksa segala sesuatunya didekati dengan uang ya, sehingga kemudian hukum menjadi tumpul di atas ya. Karena di atas ini ya penguasa, orang yang kaya ya, orang yang punya kekuasaan ya, tumpul ya, hukum tumpul ya. Karena para penegak hukum ini terkooptasi oleh kelompok yang di atas ini ya, penguasa ya kan, orang yang kaya raya, orang yang punya kekuasaan, tetapi kemudian tajam di bawah ya. Jadi sering kita dengar menyedihkan sekali ya, adanya misalnya fenomena salah tangkap ya kan, tetapi kemudian sampai diadili masuk penjara ternyata bukan dia pelakunya. Atau yang lebih menyedihkan lagi misalnya ya, yang dulu viral ya, ada seorang nenek-nenek tua ya yang kemudian karena kemiskinannya kemudian dia mengambil buah di kebun milik orang ya, karena kelaparan, karena kemiskinannya, tetapi kemudian ditangkap karena dianggap melanggar hukum yaitu mencuri, dan kemudian diadili dengan keputusan yang sangat tidak manusiawi. Ya, jadi pendekatan hukum ya selain formal tadi yang saya sampaikan, juga ada rasa keadilan. Nah, rasa keadilan inilah yang harus dirasakan oleh semua masyarakat, setiap individu, equality before the law, ya, bahwa hukum sama di depan siapapun ya. Sekarang ini begitu persoalan hukum itu menyangkut gerombolan teman-teman ya, para penguasa ini, maka menjadi tumpul ya. Kita lihat fenomena Harun Masiku ya misalnya ya kan, karena dia berkaitan dengan penguasa kemudian dalam tanda petik dihilangkan, dilenyapkan, dan masih banyak kasus-kasus yang seperti itu ya. Jadi persoalan hukum yang kemudian tumpul di atas, di level atas ini para penguasa dan kroni-kroninya ini, kalau mereka mendapatkan suatu persoalan hukum, maka hukum lemah, hukum takluk, hukum tunduk ya. Tetapi ketika menyangkut orang-orang yang di bawah, hukum sangat tegak, sangat tajam. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini hadis Rasulullah yang perlu kita camkan ya. Dan ingatlah wahai kalian para penegak hukum ya, jajaran penegak hukum ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari hakim, jaksa, polisi ya kan, kemudian lawyer ya, kalian nanti ya 2 dari 3 ya. Jadi ini silahkan, kalau misalnya jumlah kalian 1000 ya bagaimana menghitungnya, karena dari 3 orang saja 2 masuk neraka dan hanya 1 yang masuk surga. Maka jadilah kalian yang 1 itu, wahai kalian para penegak hukum. Kalau kalian pengen masuk surga, jadilah penegak hukum yang adil ya, penegak hukum yang adil, yang tahu kebenaran dan terus menegakkan kebenaran itu walaupun langit runtuh. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh Profesor Baharudin Lopa ya. Hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran datang dari Allah ya. Kalau saya melakukan kesalahan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.